Wang Hu, dasar bajingan, larinya cepat sekali. Hei, kamu mau mati ya? Tolong selamatkan aku. Sungguh merepotkan. Mereka, para penculik, sudah nyusul. Tolong bawa aku pergi. Cepat naik mobil. Duduk yang mantap. Mobil tua di depan, segera berhenti. Cewek di mobil itu milik Kak Heishi kami. Selesai. Mendeteksi nyawa inang terancam. Sistem logistik kiamat berhasil terikat. Apa ini? Turun sana, dasar. Mobilnya hilang. Ini di mana? Bukannya kita di jalan raya. Aku juga nggak tahu. Misi pemula dirilis. Selesaikan satu transaksi dengan penyintas lokal. Transaksi? Di sini. Aku takut sama orang-orang yang ngejar kita tadi. Jangan takut, ada aku. Sepertinya kita harus pergi ke sana dulu. Berhenti. Kalian siapa? Cuma lewat. Mau bertransaksi dengan bos kalian. Transaksi? Kalian punya apa yang layak ditukar? Masuk, kita bicara di dalam. Panggil aku Kak. Ayo, mau tukar apa? Emas. Nak, kamu nggak tahu keadaan sekarang kayak gimana ya? Makanan lebih berharga 10.000 kali dari emas. Aku cuma mau emas. Satu kardus mie instan. Tukar sebatang emas kalian. Dia ini gila atau memang punya nyali ya? Bagaimana kamu jamin masih punya lebih? Di mobil penuh. Deal. Bos, dibiarin aja mereka pergi. Mobil mereka. Orang yang bisa keluarin makanan sebanyak itu, nggak biasa. Tunggu dulu lihat situasinya. Kak, ingat namaku, Luye. Ayo pulang. Kita benar-benar kembali. Itu bukan mimpi. Kita mau kemana? Bayar utang. Pak Lu, tidak masalah. Ini emas kemurnian tinggi. Mau ditukar jadi uang tunai atau langsung transfer? Transfer. Akhirnya bisa bernapas lega. Kaskar. Itu dia orangnya. Kemarin masih melarat, hari ini sudah keban. Tukar jadi emas batangan besar. Orang miskin yang lagi beruntung. Bah, mau langsung kita serang sekarang?
Santai, tunggu dia masuk ke jalan pegunungan Sichuan Tibet, cari tempat sepi yang pas. Biar dia balikin semuanya plus bunga. Ikutin dia. Hei, lu kaya ya? Ngerti aturan di jalan ini nggak? Gue nggak punya uang. Nggak punya uang bisa narik puluhan juta dari ban? Jangan sok-sokan di depan gue. Hari ini, bayar 500.000 buat lewat, gue biarin lu lewat selamat. Ini perampokan namanya. Wah, ada cewek cantik juga. 500.000 buat nyawa kalian berdua. Nggak bisa? Gue bilang lagi, minggir. Dikasih muka malah nggak mau. Ayo, gebukin dia, biar dia tahu. Siapa yang berkuasa di jalan Sichuan Tibet ini? Terdeteksi, inang dan kendaraan dalam ancaman serius. Fungsi modifikasi dasar telah diaktifkan. Modifikasi. Penguatan ban dasar. Penguatan bumper dasar. Mengonsumsi 10 poin energi. Kenapa mobil jelek ini sekeras ini? Diam aja. Gebukin sampai mati. Cepat pergi. Modifikasi selesai. Sayang, bocah ini aneh. Selidiki dia. Cari dan bawa dia ke sini. Gue mau bikin dia menderita. Kita berhasil kabur? Untuk sementara bisa lepas. Jangan takut, ada aku. Maaf. Ini semua salahku. Mobilmu jadi dirusak. Mobil rusak bisa diperbaiki. Nyawa hilang, semuanya habis. Dauga itu pendendam. Sekarang kita punya musuh bebuyutan. Dia pasti nggak bakal berhenti. Dan juga, kelompok penculik di balik kasus orang hilang. Ancaman itu belum hilang. Aku harus cepat jadi kuat. Mobil ini, sistem ini, adalah satu-satunya kesempatanku untuk balik. Kamu istirahat aja di mobil, jangan turun. Aku cek kondisi mobil. Energi benar-benar habis. Harus cepat kembali ke dunia pasca apokaliptik. Isi ulang energi dan persediaan. Modifikasi mobil ini sampai maksimal. Baru bisa hadapi krisis selanjutnya. Lari lagi, bocah. Mau lari kemana hari ini? Berani-beraninya sentuh orang gue. Serahkan dia. Biar gue bunuh lu dengan cepat. Hah? Ternyata malam ini ramai juga. Bocah. Orang yang lu ganggu nggak cuma gue doang. Louis. Sekumpulan sampah. Turun lu. Mobil. Mobilnya mana? Mobil tadi mana? Hantu? Apakah itu hantu? Apa sebenarnya ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Cari dia. Meskipun harus membalikan seluruh tanah ini. Kamu harus menemukan dia untuk saya. Sungguh berbahaya. Kita kembali ke dunia ini lagi. Hanya bertahan diam-diam dari serangan, jalan satu-satunya adalah mati. Kali ini kita akan menyerang secara aktif. Kamu datang lagi. Kali ini bawa barang bagus apa? Masih mie instan seperti yang terakhir kali. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Semua ini bukan pasokan biasa. Saya hanya seorang pedagang. Nama saya Olga. Saya datang untuk membicarakan bisnis yang lebih besar denganmu. Katakan saja, syarat apapun yang kamu inginkan bisa kita bicarakan. Aku butuh emas dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, aku butuh paduan kekuatan tinggi eksklusif dari markasmu. Berapapun jumlahnya, aku mau semuanya.
Emas dalam jumlah besar, ditambah semua paduan baja hitam kita. Nak, nafsumu jauh lebih besar daripada yang aku duga. Barangku memang seharga itu. Bos, baja hitam adalah inti dari pangkalan kita. Menukar semuanya terlalu berisiko, tidak bisa memberinya semuanya. Api yang bisa dikendalikan di dunia kiamat ini. Ini adalah harapan untuk terus hidup. Kenapa masih berdiri diam? Bertindak, ambil semua emas batangan di gudang. Keluarkan semua paduan baja hitam, tidak boleh ada yang tersisa. Bos, aku katakan untuk terakhir kali, keluarkan semuanya. Besi bekas ini tidak ada gunanya disimpan, tukar dengan pasokan ini. Tukar dengan masa depan seluruh markas kita untuk bisa terus hidup, itu sepadan. Mulai hari ini, Luye kamu adalah tamu termulia di markas hitam stone kita. Selama kamu menginjakkan kaki di sini, semua barang di markasku bisa kamu ambil kapan saja. Selamat bekerja sama. Tuan Lu, semua emas batangan sudah dihitung semuanya. Pemeriksaan selesai, berdasarkan harga tinggi hari ini, totalnya adalah. Tukar semuanya langsung transfer saja. Luye, kita akhirnya berhasil bertahan. Akhirnya kita berhasil. Kita berhasil. Enak sekali. Ini mie instan ternak yang pernah aku makan seumur hidupku. Kita akan punya kehidupan yang lebih baik mulai sekarang. Terdeteksi bahan modifikasi eksklusif berintensitas tinggi. Modul modifikasi tingkat tinggi berhasil dibuka kuncinya. Daoba Heishi. Hai Begi, siapa seorang yang halan. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Luye, apa yang kamu lihat? Aku sedang melihat masa depan kita. Masa depan di mana tidak ada orang yang bisa menindas kita lagi. Masa depan yang tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kita. Lokasi modifikasi terbaik terdeteksi. Energi kurang. Modifikasi seluruh mobil harus dilakukan manual. Mau apa? Pabrik udah tutup lama, nggak ada bisnis. Pabriknya aku sewa, sekarang langsung pergi. Bos bercanda, libur nggak usah, ada perintah apa? Aku bantu semampuku. Aku cuma bilang sekali, langsung hilang, jangan tanya lihat balik. Luye, modifikasi serumit ini, kamu sendiri bisa? Pria nggak boleh bilang nggak bisa. Beberapa hari ke depan sibuk, aku butuh bantuanmu. Apa katamu? Aku dengerin. Semua tabungan dipakai buat bertahan hidup di akhir zaman. Anan. Rumah baru kita di akhir zaman siap. Ada apa? Hal sepele ganggu aku? Hugo ada masalah aneh. Masalah si Luye itu. Luye si sampah berutang itu. Bukannya dikejar penagih sampai kabur? Nggak mati di luar? Nggak mati, dia bayar semua utang sekaligus. Puluhan juta lunas, nggak kurang sepeser. Apa? Sekali bayar? Duitnya dari mana? Jangan-jangan menang lotre? Nggak jelas. Sekarang di kalangan pada heboh. Dan dia ganti mobil baru. Orang miskin hampir nggak bisa makan, masih bisa ganti mobil? Hugo, itu bukan mobil biasa, itu monster baja. Seluruhnya lapis baja, kayak mobil lapis baja liter. Lihat aja serem, bocah ini dapat keberuntungan apa? Tiba-tiba sukses, aku mau lihat sendiri. Monster baja itu sebenarnya apa sih? Luye, sampah yang aku buang sembarangan. Berani sukses? Nggak normal, bocah ini aneh banget. Puluhan juta utang lunas seketika. Dan bikin mobil lapis baja monster tiba-tiba, kalau dia balas dendam. Kalau kejadian dulu ketahuan, aku hancur total. Lau Liu. Aku Wang Hu, Wahugel. Angin apa bawa Anda ke sini? Langsung perintah aja. Bagian informasi kalian. Ada supir namanya Luye yang nerima kerjaan? Luye, kayaknya ada orang begitu. Baru ini bawa mobil modifikasi hitam aneh. Di kalangan pada heboh, dari sekarang.
Potong semua orderan kirimannya, jangan kasih kerjaan sedikit pun. Hugo ini nggak sesuai aturan industri, susah ngerjainnya, aturan. Di daerah dataran tinggi ini, aku Wang Hu adalah aturannya. Kasih tahu semua orang di kalangan. Siapa berani kasih kerjaan ke Luye, berarti terang-terangan lawan aku. Lau Sang, lakukan seperti yang saya katakan tadi, bungkam Luye sepenuhnya. Keluar, bilang saja sumber barangnya tidak jelas asalnya, kreditnya bermasalah. Siapa berani pakai dia, tanggung sendiri risikonya. Berani lawan aku, Luye? Aku mau lihat kalau nggak ada barang yang bisa diangkut. Gimana besimu yang jelek itu masih bisa sombong? Ayo, ambil kerjaan pertama kita hari ini. Manajer Liu, saya mau ambil order. Ada yang ke Goldmood? Sumber barang bagus. Master Lu, kebetulan sekali, barang ke Goldmood hari ini. Sudah habis dibagi semua. Baru masuk tadi saya masih lihat daftar orderan tergantung di dinding. Kenapa tiba-tiba hilang? Itu daftar lama kemarin, lupa dicabut aja. Pokoknya hari ini nggak ada kerjaan buatmu, tanya di tempat lain saja. Ini bukan Master Lu? Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini kaya raya. Ganti mobil mewah. Kok masih mau lihat? Usaha kecil-kecilan kita? Saya mau ambil order pengiriman barang. Kami kuil kecil ini nggak muat buat sepertimu. Di kalangan pada bilang sumber barangmu nggak jelas asalnya, reputasinya bermasalah. Kami nggak sanggup tanggung risikonya. Silakan kamu pulang. Ini sudah yang kelima kalinya. Semua orang bicaranya persis sama. Jelas-jelas sudah disepakati dari awal. Wang Hu. Apa ada yang sengaja nargetin kita? Wang Hu. Dia mau nutup habis jalanku. Mengurung kita mati di sini. Dia nutup semua jalan darat, ya kita nggak usah andelin siapa-siapa. Kita buka jalan sendiri. Luye, jalan ini beneran bisa dilalui? Kelihatannya terlalu berbahaya. Jalan yang paling berbahaya, seringkali malah jadi yang paling aman. Kak, bocah itu beneran lewat jalan berbahaya ini. Benar-benar sesuai prediksi abang. Surga ada jalannya, dia nggak mau lewat. Neraka nggak ada pintunya, dia malah nekat masuk. Murni menjerumuskan diri sendiri. Luye, kamu si pengecut akhirnya berani muncul juga. Lari sana. Besi kotakmu itu kan jago lari? Lari lagi dong. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Biar kamu merasakan. Saat berani macam-macam sama kami. Selesai. Mereka sudah siapkan jebakan dari awal. Luye, kita cepat balik arah. Wang Hu buat habisin aku, memang sudah susah payah. Kenapa nggak maju lagi? Semangatmu nabrak penghalang jalan tadi mana? Berani coba nabrak lagi? Gua hari ini sengaja siapin hidangan keras buat kamu. Takutnya kura-kura besimu ini nggak sanggup makan. Luye, cepat cari akal. Mereka terlalu banyak orangnya. Kita sama sekali nggak bisa lawan. Jangan takut, duduk yang benar. Sekelompok orang yang nggak tahu maut. Berani banget nabrak, Bray, hancurin dia. Ini baja apa sih? Kok kerasnya nggak masuk akal? Tanganku mati rasa, nggak kuat. Lari, cepat lari. Ini bukan mobil, ini monster. Nggak mungkin, ini pasti nggak mungkin. Lihat kan kalian semua? Daoba bawa puluhan anak buah. Langsung dihancurkan sama satu mobil doang. Lauli, video ini dari mana? Ini bukan truk. Ini tank modif. Itu mobilnya Lugu, itu. Aku nggak mungkin salah lihat. Kamu kenal orang sakti ini? Cepat ceritain dong. Di kalangan pada ngomongin. Daoba hari ini langsung ngompol ketakutan. Iya dong. Udah dari dulu aku bilang, Lugu pasti orang luar biasa. Wang Hu masih mau ngeblokir dia di jalur Sichuan Tibet. Sekarang siapa di kalangan angkutan dataran tinggi yang berani ganggu Luga? Lu Ye, Wang Hu. Sekarang, seluruh peta angkutan dataran tinggi ini kayaknya bakal berubah total. Dengar belum? Daoba di Xiantian itu. Bawa puluhan orang, langsung digas habis. Gitu aja, nggak cuma itu. Aku lihat video lapangannya, truknya kayak tank. Langsung hajar batu besar penghalang jalan. Aku kenal mobil itu.
Itu punya Luye, si raksasa baja itu. Jadi, besoknya Lu harus Luge, sekarang kamu selebriti besar di jalur Sichuan Tibet. Semua orang lagi bahas kamu. Tenar sebesar apapun gak bisa tukar makan. Percuma. Kalian nggak lihat langsung, zirah mobilnya Yega. Pipa baja dan golok dauba dihantamin. Goresan aja nggak ada. Boleh juga kamu ngibulinya. Cuma truk modif, mana mungkin kayak yang kamu bilang. Ini bukan modif biasa, ini teknologi beneran keras. Yega itu saudara sehidup semati gue. Kemampuannya kalian nggak kebayang. Kamu Xiao Wu? Ikut kami. Kalian siapa? Mau apa? Hei Shigo, mau ketemu, mau ngobrol soal saudara baikmu itu. Masalah Luye. Halo? Luye, lama nggak ketemu. Mobilmu lagi tenar banget nih. Sangar ya. Hei Shi. Rupanya kamu belum lupa sama aku. Kebetulan. Di sini ada adik kecilmu, namanya Xiao Wu. Lagi minum teh sama aku, mau nyapa kamu. Kakak liar, jangan urus aku, lari cepat, jangan mendekat. Dengar? Betapa mengharukan persaudaraan mereka. Syaratnya sederhana. Apa kau ingat? Dalam 1 jam, bawa Suan An. Hanya kau sendiri yang datang ke pabrik semen tua di barat kota. Terlambat sedetik, Xiao Wu akan kuhabisi. Ingat, kalau kalian berdua bawa orang atau terlambat, tanggung sendiri akibatnya. Luye, ayo kita lapor polisi. Ini pasti jebakan mereka, kita tidak boleh pergi. Percuma. Dia berani mengancam terang-terangan, berarti tidak takut polisi. Polisi tidak bisa selamatkan Xiao Wu. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Aku tidak bisa biarkan kau menghadapi bahaya sendirian. Tidak boleh. Kenapa? Aku tidak mau terus jadi bebanmu. Aku ingin membantumu. Ini bukan beban. Target utamanya adalah kau, aku tidak bisa biarkan kau jatuh ke tangan mereka lagi. Tunggu di sini dengan baik, kunci pintu, siapapun yang mengetuk. Jangan dibuka. Luye, jangan pergi, terlalu berbahaya. Tenang, aku bukan pergi mati, aku akan kembali. Hei Shi, berani-beraninya kau sentuh orangku. Seharusnya kau pikirkan akibatnya lebih dulu. Tabrak, hentikan dan lumpuhkan dia langsung. Apa sih monster kecil ini? Sama sekali tidak bisa ditabrak. Bocah, saudara yang kau banggakan itu. Sepertinya pengecut, takut mati, tidak berani menyelamatkanmu. Berani sekali dia masuk sendirian. Kakak seperguruannya. Dia benar-benar datang sendirian. Berani masuk wilayahku sendirian? Cari mati. Semua orang, tembak bannya, lumpuhkan dia. Jangan mendekat. Maju lagi, aku tidak segan-segan. Berhenti. Kau tidak boleh pergi.
Hari ini kau tidak akan bisa pergi. Kau juga tidak akan hidup. Wang Hu. Wang Hu bayar 100 juta untuk nyawamu. Wang Hu, kau lagi. Jangan mendekat. Gila kau, berhenti cepat. Berhenti, berhenti sekarang. Maju 1 langkah lagi. Aku bunuh dia di tempat. Bajingan. Pertahanan bodi mobil sekuat apapun, tetap hanya bisa bertahan pasif. Menghadapi orang gila tanpa batas. Cara balas dendam di tanganku terlalu sedikit. Hanya mengandalkan kekuatan kasar. Tidak bisa selesaikan semua ancaman, juga tidak bisa lindungi orang di sekitarku. Aku butuh kekuatan yang lebih kuat, kekuatan yang bisa menyerang aktif. Kekuatan mutlak yang bisa hancurkan semua ancaman potensial. Dunia akhir zaman, di sana ada sumber daya top yang sangat kubutuhkan. Toko besi yang pernah disebut Old K. Mekanik legendaris yang legendaris itu ada di sana. Saatnya memberi taring asli pada binatang baja ini. Kamu lagi menghadapi masalah sulit di dunia nyata. Lauka, aku kesini bukan untuk bertransaksi barang. Oh, jadi kamu sengaja datang untuk sesuatu. Aku perlu cari seorang mekanik yang terbaik di lingkaran Wasteland. Maksudmu Taisen? Asal teknologinya cukup top, soal modifikasi. Di seluruh Wasteland, tak ada yang bisa menandinginya. Teknologi mesin high-end era lama, peralatan presisi. Di seluruh Wasteland, cuma dia yang bisa bongkar, perbaiki, modifikasi. Tapi orang ini aneh banget, keras kepala dan gila. Emas, makanan, barang-barang yang diperebutkan semua orang di Wasteland. Dia nggak mau sama sekali. Dia mau apa? Dia cuma terobsesi satu hal seumur hidup, sampah teknologi era lama. Yang udah dilupakan orang di atas Wasteland. Ikuti runtuhan ini, terus ke dalam, lihat bangunan raksasa. Dibangun dari tumpukan besi tua, itu bengkelnya. Tapi aku kasih saran, kemungkinan besar sia-sia. Nggak ada yang bisa bujuk dia untuk modifikasi. Pergi. Aku datang buat minta modifikasi mobilku. Aturanku, Lauka pasti udah kasih tahu. Aku nggak terima sampah, nggak modifikasi sampah. Ini buku teknologi kuno era lama. Aku rekrut kamu untuk modifikasi mobilku, pasang sebuah jantung kuat yang bisa merobek semua ancaman. Jantung? Enggak, aku mau mobil ini. Benar-benar berubah jadi iblis neraka yang tak tertembus. Dan menghancurkan segalanya. Bos Wang, kamu panggil aku tengah malam. Cuma buat dengerin dia teriak-teriak gak jelas. Saudara Daoba, jangan marah-marah. Hari ini khusus undang kalian berdua, mau bicara bisnis. Bisnis yang kita. Bertiga untung besar, bisnis bagus, kaya. Aku nggak lihat jalan buat kaya, anak buahku. Semua ditabrak truk hantu anak itu, berantakan.
Masih di rumah sakit nggak bisa gerak, gimana hitungnya? Kerugianku nggak kalah besar, anak itu aneh banget. Semua kena sama dia, betul. Kita semua kena sama satu orang yang sama. Sopir truk itu, Luye. Semut yang tadinya bisa aku injak-injak, sekarang malah jadi besar, mobilnya. Kemampuannya semua nggak normal, nggak kayak orang biasa. Bisa punya kemampuan itu bukan truk biasa. Ini adalah praktisi yang tak tertentu senjata. Serangan Ronald sama sekali tidak benar, kami benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya itu, bocah itu juga bisa menghilang begitu saja, datangnya misterius. Perginya juga aneh, benar-benar tak bisa ditebak polanya. Jadi, entah sendirian, satu dan kita di sebelumnya. Tapi jika kita bertiga bekerja sama, masing-masing menjalankan peran, dia akan bisa kabur. Aku punya uang, koneksi, dan jalur. Aku bisa benar-benar memblokir jalannya. Membuat kuda besi bijinya yang tak terkalahkan itu berubah menjadi tubuhkan. Besi tua yang tak bisa bergerak, saudara Heishi. Mata-matamu tersebar di sepanjang jalur Sichuan Tibet, jaringanmu rumit. Ingin menemukan tempat persembunyian Luye. Bagimu tidak sulit kan? Tunggu sampai aku memblokir pasukannya. Heishi mengetahui posisinya. Setelah dia benar-benar tak bisa bergerak, saudara Daoba. Bagaimana kau ingin mengekskan arah? Bagaimana cara mengikutnya? Semuanya terserah padamu. Baik, asalkan bisa melumpuhkan bocah ini, kerjasama ini aku terima. Selanjutnya aku akan mengikuti semua rencanamu. Setelah menemukan persembunyiannya, aku akan merobek tulang-tulangnya satu persatu dengan tanganku sendiri. Menyelesaikan hutang lama dengan baik. Bagus, kerjasama yang menyenangkan. Untuk musuh bersama kita, bersulang. Kau kembali. Apakah modifikasi di Mosi berjalan lancar? Apakah mobilnya sudah benar-benar diperbaiki dan ditingkatkan? Tidak terlalu lancar. Masih kurang powertrain intinya. Belum selesai. Bahan langka untuk amplifier Mosi tidak cukup, aku terpaksa pulang dulu. Mencari cara lain untuk melengkapi inti modifikasi. Bahan bakar mobil hampir habis, aku akan keluar mencari tempat isi bensin. Lengkapi kesiahan. Kau di sini saja, Mosi tidak jelas. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Hati-hati. Saudara Lu, benar-benar bukan aku sengaja tidak memberimu bensin. Atasan sudah memberi perintah khusus. Mobilmu ini, aku benar-benar tidak berani menerima pesanan. Tidak bisa melayanimu, mohon dimengerti. Wang Hu, Kau yang mengatur ini. Memblokir semua jalur pasokanku, memutus jalan mundurku. Perhitungan yang sangat licik. Luye, tidak baik. Aku baru saja keluar ingin memberi makanan. Setelah di luar dekat, dikelilingi beberapa orang asing yang mencurigakan. OFFF terus mencari-cari dan berpatroli bolak-balik. Mereka sepertinya memang menargetkan kita. Luye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah memeriksa 3 pom bensin pribadi terakhir. Bosnya bilang tangki penyimpanannya kosong. Kosong? Bohong besar. Ini Wang Hu. Dia ingin kita sampai di sini. Dia berhasil di jalur ini. Kita sudah benar-benar terkunci. armor sekuat apapun, tanpa bahan bakar cuma jadi besi tua. Kalau begitu, jangan lagi berpikir untuk mengisi bahan bakar. Ingat, kamu bilang, benda ini di dunia yang hancur itu adalah sumber energi penting. Kita selalu mikir pakai truk buat angkut barang cari duit. Tapi kartu as kita yang sebenarnya ini, di dunia ini, belum pernah ada yang lihat. Maksudmu? Betul, kita cari sopir, cari bagian pengiriman. Kita langsung cari orang di jalur ini. Yang bahkan Wang Hu harus angkat kepala lihat. Namanya Yokian, perusahaan dagang terbesar di dataran tinggi, latar belakangnya dalam. Yang paling penting, dia dan Wang Hu selalu gak akur. Oke, dia aja. Berjanji saya. Halo, saya mau buat janji sama si Yokian. Kami punya teknologi baru yang bisa membuat energi dataran tinggi. Mau janjian sama Anda, bahas detailnya. Si Yoyo sibuk, jadwal 3 bulan ke depan sudah penuh. Ini sangat penting, cuma butuh 10 menit. Maaf, gak ada waktu. Pasti Wang Hu. Dia udah kasih tahu duluan. Kayaknya Yokian ini lebih penting dari yang kita bayangkan. Tapi kita aja ketemu mukanya gak bisa. Siapa bilang mau ketemu dia? Kalau pintunya gak bisa diketuk, kita buat dia keluar sendiri. Ketemu, dia setiap pagi jam 8:15. Selalu lewat persimpangan ini tepat waktu. Mau ngapain? Langsung halangi mobil? Bodyguard-nya. Halangi mobil terlalu rendah. Aku mau buat dia berhenti. Lalu tanya sendiri ini apa?
Sioyo, ada masalah, truk modifikasi menghalangi jalan. Berhenti, jangan mendekat lagi. Mau apa? Aku punya sesuatu yang bisa ubah pola energi dataran tinggi. Dengan ini, Bisa tumbuh dalam sehari di tanah paling tandus. Nilai energinya di luar bayanganmu. besok pagi jam 9, kebun pribadi selatan kota. Aku kasih 10 menit. Sioyo, begitu aja dia dibiarin pergi? Suruh orang periksa mobil ini, sama orangnya. Sama, bersihkan jalannya. Kukira kau bakal bawa satu tim. Cukup. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Pembacaan energi sudah melebihi batas. Aktivitas tanah, dia sedang mengubah struktur tanah. Berapa banyak lagi benda ini yang kamu punya? Selama aku mau, itu bisa menutupi seluruh dataran tinggi ini. Bos Yo, ku dengar hari ini ada anjing liar masuk ke pertanianmu kan? Berita bos Wang memang cepat sekali. Saya sarankan kamu jangan sentuh barang yang bukan hakmu, anak itu orangku. Aku harus dari aku tidak boleh. Kau mengancamku? Jangan bicara sekeras itu, aku cuma mengingatkanmu. Kalau kau berani bekerja sama dengan dia, aku jamin perdagangan Yuan Feng milikmu. Tidak bahkan sehelai bulu sapi pun bisa keluar dari dataran tinggi ini. Cuma preman kecil yang tidak pantas tampil di depan umum. Berani-beraninya berteriak-teriak di depanku. Kontrak pasokan eksklusif, aku akan memberimu harga tertinggi di pasaran. Ditambah lagi uang muka 5 juta. Kamu tidak perlu khawatir soal Wang Hu. Dia tidak bisa menyentuh orangku di dataran tinggi ini. Baik. Jahanam, kau berani menutup teleponku. Luye Youqian, tunggu kalian. Dengan saluran yang dimiliki Youqian, bahan bakar dan suku cadang bukan lagi masalah. Blokade Wang Hu akan hancur dengan sendirinya. Selanjutnya adalah mengirimkan barang yang dibutuhkan Aizen ke sana. Menyelesaikan modifikasi terakhir. Saudara Luye, tolong. Wabah pecah di markas kami. Makanan juga hampir habis. Kalau tidak ada jalan cepat-cepat, kita semua akan mati. Luye, apa yang terjadi sebenarnya? Wabah dan persediaan makanan habis. Olga adalah sekutuku yang paling penting di dunia itu. Aku tidak bisa tinggal diam melihatnya. Tapi kamu baru-baru pulih, dan di sana sangat berbahaya. Aku harus pergi. Suan An, tunggu aku pulang ya. Tunggu, Tidak ada waktu lagi. aku tahu, tapi cuma niat saja tidak cukup. Kalau mau menyelamatkan mereka, kamu harus bawa barang yang tepat. Untuk wabah dibutuhkan antibiotik dan peralatan desinfeksi. Untuk kekurangan makanan, butuh makanan padat energi tinggi. Tapi itu cuma untuk pertolongan darurat, mereka butuh modal untuk bertahan hidup. Air bersih, listrik yang terus-menerus. Panel surya dan peralatan pemurnian air skala besar, itu yang paling penting. Dia berpikir lebih jauh dariku. Oke, aku ikuti sarannya. Aku butuh pasokan barang, sangat mendesak. Soal uang tidak masalah. Bos lu sudah kangen sama aku secepat ini ya? Tolong. Mengerti, orang saya dalam setengah jam akan mengantar barang ke lokasi yang kamu tentukan. Hati-hati. Kunci pintu dan tunggu saya.
Luye. Lauka. Bantu angkat dia ke tempat yang berventilasi. Yang tidak mau mati. Semua yang masih bisa bergerak, bantu bagikan makanan dan obat. Anak saya selamat. Nyawa saya yang tidak berharga ini sekarang milikmu. Saudara, kebaikanmu ini, saya Lauka tidak tahu bagaimana membalasnya. Kita sekutu. Ini seharusnya. Tidak, mulai hari ini, kau adalah Lauka saya. Adalah penyelamat seluruh markas kami. Ikut saya. Ada sesuatu yang ingin saya berikan padamu. Ini, seperti gudang senjata mini. Ini adalah kartu terakhir markas kami. Peninggalan dari era yang terlupakan. Ambil saja sebanyak yang kau butuh. Wang Hu, Heishi. Hutang kalian, saatnya saya tagih. Yuling, Pansi. Yuling, pedang tercepat di markas. Bisa menuai segalanya dalam sunyi. Pansi, perisai terkuat di markas. Tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Mulai hari ini, nyawa saudara Luye adalah nyawa kalian. Musuhnya adalah buruan kalian. Lauka, kebaikan ini saya ingat. Jangan sungkan. Kembali hidup-hidup. Adalah balasan terbaik untuk saya. Pilih beberapa yang nyaman di tangan. Kita pulang. Luye, kau kembali. Mereka, siapa mereka? Jangan takut. Orang kita sendiri. Yuling. Pansi. Mulai hari ini, mereka adalah pengawal kita. Orang-orang Kak Ular sudah melacak lokasi kalian. Sedang berkumpul ke sini. Mereka pikir bahan bakarmu habis. Ini menangkap hidup-hidup. Cepat pergi. Ada apa? Apakah Wang Hu mereka? Bukan Wang Hu. Heishi. Orang-orangnya sendiri yang datang. Udah dateng. Jangan pergi lagi, siap kerja. Biar mereka lihat, apa itu pembantaian sebenarnya. Luye, mereka.
Jangan takut, mereka perisai kita. Besi di dunia ini terlalu lemah. Kamu tunggu di mobil, kunci pintu, jangan keluar. Kalian mau gimana? Mereka berapa orang? Nggak tahu, tapi sebentar lagi tahu. Yuling, cari posisi mereka. Pansi, jaga pintu mobil, lindungi dia. Heishi, lu kira sewa beberapa pembunuh bayaran. Lu nggak tahu apa yang lu ganggu. Hei Shi, jadi mau serang apa enggak? Mobil itu bensin hampir habis, cuma peti mati besi, buru-buru apa? Singa lawan kelinci juga pakai tenaga penuh. Aturanku pastiin semuanya aman, sniper siap. Tim peledak siap, pas dia jalan ledakin ban mobilnya. Yang lain tunggu mobil berhenti, tangkap cueknya hidup-hidup. Cowoknya langsung bunuh, ya Snake lu ye. Gue lihat kali ini lu mau lari gimana? Snake, ada orang belakang gue. Ada apa? Itu apaan? Hantu, ada hantu. Mundur, semua cepat mundur. Target ada jebakan. Dia nantangin kita. Hantu, tadi itu hantu ya? Dia bunuh orang kita. Diam. Bukan hantu, dia jagoan. Dia habisin semua penjagaku. Semua perhatian, target punya bantuan. Dia mau kabur. Kabur? Dia mau mati aja. Dia udah masuk area jebakan, dengerin perintahku. Hancurin dia jadi besi tua. Pansi. Cuma segini tenaganya? Buat garuk-garuk gatal aja? Si imut itu monster. Peluru nggak tembus, lupakan si tameng itu, tembak aja. Tembak ban mobilnya, ledakin ban mobilnya. Jawab, cepat jawab. Ada apa? Habis semuanya. Mereka nemuin kita. Gimana? Dapat kontak belum? Snake. Orangnya kakak Kuishi pada nggak bisa dihubungi. Satu pun nggak bisa. Maksudnya apa? Di walkie-talkie nggak ada suara sama sekali. Kayak hilang aja gitu. Snake, kita mundur aja. Anak itu, di sampingnya ada hantu. Kuishi ini. Mereka bukan manusia. Mereka iblis yang keluar dari neraka. Komandan, ini sudah yang ketujuh kalinya bulan ini. Lagi pula plat nomor luar daerah, di ruas jalan yang sama.
Lagi-lagi dia bilang menghindari batu jatuh. Kamu lihat, ini kayak menghindari batu jatuh? Ini jelas dihadang dari samping. Dihajar sampai ke jurang. Tapi komandan, kami sudah berulang kali periksa TKP, memang tidak ditemukan jejak rem mobil kedua atau serpihannya. Sopir korban juga bersikeras, itu kecelakaan sendiri. Berani mereka ngomong? Kamu tahu sifat geng Dauba itu. Ular tanah Dauba ini semakin tak terkendali. Ada apa? Katakan. Komandan, ada satu hal lagi. Semalam di pabrik tua barat kota, pusat komando menerima beberapa panggilan darurat. Lapor apa? Bilang ada suara tembakan dan ledakan. Lalu, tim kita ke sana, tidak temukan apa-apa. Hanya cangkang peluru senapan berceceran di TKP. Dan jejak roda 2 truk berat. Tembakan, ledakan, truk berat. Selidiki. Semua truk berat modifikasi di kota, terutama yang satu itu. Yang heboh di jalanan akhir-akhir ini, raksasa baja. Saya mau semua datanya. Tak kira Heishi akan segila itu. Untung ada Yuling dan Pansi. Ini peringatan, lain kali ajalnya. Nyetir gimana sih? Buta? Maaf. Salah saya ganti semua. Orang Daoba, mereka lagi memeras. Jangan bersuara. Bisa kamu ganti? Modifikasi mobilku aja 200 juta. Kak, saya gak punya uang sebanyak itu. Gak ada. Gak ada uang, tinggalkan mobil dan barangnya. Luye, kita gak bantu dia? Bantu, tapi bukan sekarang caranya. Segini doang? Kayak ngasih ke pengemis. Saya gak percaya kasus ini gak bisa diselesaikan. Umpan sudah saya tebar. Cukup segini? Hadapi anjing gila jangan cuma pakai tinju. Pakai otak. Komandan, ini bukti kuat. Ini bukti kuat yang kita impikan. Cek IP pengirim. Gak usah. Segera kumpulkan semua personel. Siap beraksi. Siap. Daoba. Akhir riwayatmu sudah tiba. Aksi. Penegak hukum, kenapa kalian? Seseorang merekam video pemerasan dan tabrak lari kalian di lokasi kejadian. Saksi dan barang bukti lengkap, bawa pergi. Kak Gor selesai, Ali dan kawan-kawannya semua ditangkap. Itu sopir bermarga Zhang yang melapor ke polisi. Si bermarga Zhang berani mengkhianatiku, kumpulkan sisa orang-orang kita. Aku akan buat seluruh keluarganya menyesal hidup di dunia ini. Kak Gor, aku salah, aku tidak berani lagi. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Bukannya suka ngobrol dengan penegak hukum? Hari ini aku kasih kamu ngobrol sampai puas. Luye. Penegak hukum, cepat pergi.
Kamu tidak apa-apa? Kebetulan lewat saja. Hadiah itu terima kasih ya. Aku cuma tidak mau lihat sampah di jalan. Mobilmu bermasalah besar. Tapi hatimu lurus. Selama kamu tidak berbuat melanggar hukum di wilayahku, tidak ada yang sengaja cari masalah. Daoba itu anjing gila. Tapi yang harus lebih diwaspadai adalah orang yang pegang tali anjingnya. Aku bukan lawan yang mudah ditangani. Anjing gila harus dipukul, majikannya harus disingkirkan. Wang Hu, hari-hari indahmu sudah berakhir. Yang harus lebih diwaspadai adalah orang yang pegang tali anjingnya. Wang Hu bukan lawan yang mudah ditangani. Untuk menghadapi Wang Hu, kekuatan sekarang belum cukup. Aku harus pergi ke sana lagi. Untuk modifikasi terakhir, Hanya dengan membuatnya jadi binatang buas sejati, kita baru bisa benar-benar lepas dari anjing-anjing gila ini. aku tunggu kamu pulang. Lagi mau apa? Tidak ada bahan. Dewa pun tidak bisa bikin yang kamu mau. Ini paduan titanium murni tinggi dan... Oh iya, ada ini juga. Lihat nih, harta karun yang kusimpan seumur hidup. Reaktor fusi mini, sebelumnya aku tidak punya bahan. Cuma bisa dibiarkan tidur saja. Sekarang ada barang-barang ajaib yang kamu bawa. Akhirnya aku bisa kasih. Binatang buasmu jantung yang sesungguhnya. Siap-siap menyambut kelahiran baru. Ini baru hebat. Kekuatan ini. KIE, ada masalah. Wang Hu dan kawan-kawannya jadi gila. Pelan-pelan ceritanya. Ada apa ini? Aku baru dapat kabar dari salah satu saudara, Wang Hu Daoba dan Heishi. Ketiga kelompok mereka sudah berkumpul. Mereka sudah memanggil semua orang di jalan yang harus kamu lewati untuk mengirim barang ke Bos Yo. Di ngarai kematian, mereka sudah memasang jaring besar. Mereka memang kamu tidak kembali lagi dari sana. Ngarai kematian itu adalah tempat yang mematikan. Lue, kita tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan maut. Aku baru saja mencari kamu untuk memberitahu, kabar ini benar, kata orangku. Kepada Heishi, sudah mengerahkan semua kekuatan mereka. Mereka menyiapkan puluhan mobil. Serta penghalang jalan berat dan dinamit, Lue ini bukan main-main. Kita hindari mereka. Kamu dengarkan? Bahkan Bos Yo juga bilang begitu. Kita lewat jalan lain saja. Atau kita tidak kirim barang dulu. Ya? Kenapa aku harus menghindar? Bisa bersembunyi sekali, tidak bisa selamanya. Lalat-lalat ini sangat menyebalkan. Tapi mereka banyak orang, bahkan punya dinamit. Banyak orang? Di hadapan kekuatan absolut. Jumlah tidak ada artinya sama sekali. Kalian tinggal di sini lindungi Anan. Tuan, kami. Ini perintah. Keamanannya lebih penting daripada apapun. Lue, aku akan menjaga diriku sendiri. Aku baru tenang kalau bawa mereka bersamamu.
Mereka mau main, aku akan main sampai selesai bersama mereka. Kali ini, aku akan membereskan mereka sekaligus habis. Wang Huda Oba Heishi. Jaring besar yang kalian pasang, hari ini jadi kuburan kalian sendiri. Aku sudah datang. Jebakan, akhirnya sampai juga. Dia masuk. Bajingan itu benar-benar berani datang sendirian. Sudah masuk, sekarang dia menjadi ikan di gentong. Tutup pintu dan lepaskan anjing. Luye, kuburan yang aku siapkan untukmu, apa kamu suka? Perhatian semuanya. Tembak, tembak dia sampai jadi saringan. Cuma gigitan kutu. Sayang, apa besi baja ini sebenarnya? Jangan terburu-buru. Makan utama baru saja dimulai. Begini saja. Tabrak dia, dorong dia jatuh ke bawah. Jatuh. Cepat jatuh ke bawah. Jatuh, jatuh. Cepat jatuh. Apa yang terjadi? Pertunjukan kalian sudah selesai, sekarang giliranku. Apa benda itu? Si imut ini tidak bisa ditembus, itu sihir. Permainan sudah berakhir. Monster, ini benar-benar monster. Iblis, mereka adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Gunakan itu, cepat, gunakan itu sekarang. Aku mau mereka mati. Monster. Si imut ini adalah monster. Luye, kamu tidak apa-apa kan?
Mereka semua sudah lari. Kalian cepat pergi dari sini. Tidak. Ini belum berakhir. Masih ada orang yang perlu diselamatkan. Dia tidak mau pergi. Apa yang dia inginkan? Hanan, suruh pihak Yokian bersiap menerima. Mengerti? Aku akan menghubunginya sekarang. Hei Shi Wanghu. Aliansi kalian akan hancur mulai dari sini. Siapa yang giliran berikutnya? Wang Hu. Bagus sekali, kamu benar-benar sekutu yang baik untukku, Hei Shi. Kamu, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudnya? Orangku baru saja melapor. Markasku sudah digerebek, lebih dari 10 anak buahku semuanya hilang. Katakan padaku apa yang terjadi ini. Aku bagaimana bisa tahu? Pasti bajingan Luye yang melakukannya. Dasar bodoh, intelijen salah, rencana juga gagal, katakan padaku. Kita pikir dia cuma pencuri truk biasa. Tapi nyatanya, apa dia cuma pencuri truk? Itu tank. Dan kamu, kendaraannya itu monster. Puluhan orang bahkan tidak bisa menahan satu kendaraan. Kami sudah menahan. Tapi benda itu kebal senjata dan pisau, sekali menabrak semua terlempar, orangku. Orangku semuanya ketakutan setengah mati. Ini kecelakaan. Kita rencana ulang, pasti bisa. Cukup sudah, bekerja sama denganmu. Aku Heishi sudah rugi sampai habis. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kita pergi. Bodoh, semua orang bodoh. Aku tidak mau ikut lagi, Bos Wang main sendiri saja, aku tidak mau mati. Luye. Profesor, terdeteksi reaksi energi super tinggi. Di mana lokasinya? Sudah dikunci, dataran tinggi, koordinat di ngarai kematian. Bagaimana intensitasnya? Tidak bisa diperkirakan. Lebih dari yang kita pantau. Setiap ledakan nuklir, energinya lebih murni dan lebih kuat. Dan apalagi? Cepat katakan. Sama sekali tidak sesuai. Hukum fisika apapun yang kita ketahui bukan energi nuklir. Bukan antimateri, ini adalah sesuatu yang baru. Bentuk energi sempurna, nyalakan Tianyan. Profesor, itu butuh otorisasi tertinggi. Saya yang setujui sekarang juga. Gunakan semua satelit yang tersedia, akan koordinat itu. Saya butuh semua citra resolusi tinggi dari area itu, saya harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Atau apa yang lahir di sana? Profesor Chen, laporanmu sudah saya baca. Lapisan ruang waktu yang lemah terhubung ke dimensi lain. Kedengarannya lebih seperti plot fiksi ilmiah. Tapi data tidak berbohong. Kepala, lihat kemurnian energi ini. Model transformasi yang sempurna ini. Melampaui semua pemahaman kita saat ini. Kepala, meski hipotesis Profesor Chen berani, tapi dari data. Kita tidak bisa jelaskan dengan fenomena fisika yang dikenal. Kami lakukan deteksi jarak jauh pada struktur geologi area itu. Tidak ada anomali, energi ini muncul tiba-tiba. Maksudmu, ini bukan energi bumi sendiri? Saya yakin, Kepala, ini penemuan yang belum pernah ada. Mungkin titik awal alami, mungkin buatan. Permintaanmu apa? Saya minta segera bentuk tim ekspedisi elit. Bawa peralatan tercanggih ke dataran tinggi. Kita harus menemukannya sebelum orang lain. Temukan, pelajari. Risikonya? Tidak diketahui. Tapi peluang juga tidak diketahui, Kepala. Apapun yang ada di baliknya, kita harus kuasai sendiri. Saya setujui, personel, peralatan, dana prioritas tertinggi. Ekspedisi kode Pathfinder, kau yang bertanggung jawab penuh. Ingat Profesor Chen,
Saya butuh fakta, bukan hipotesis. Semuanya. Saya tahu kalian punya banyak pertanyaan. Tapi yang akan kita jelajahi adalah rahasia yang bisa ubah sejarah manusia. Tugas kita temukan sumbernya, pahami, lindungi. Naik pesawat. Laporan naik pesawat, Profesor Chen. Kami tangkap sinyalnya. Sumber energi itu bergerak. Bos Wang, suka hadiah dari saya? Bos Wang, 3 pinjaman perusahaanmu sudah telat. Kalau tidak bayar, kami terpaksa likuidasi paksa. Luye, ini semua karena kau. Dia akan balas dendam padaku, dia pasti datang, monster itu. Aku tidak bisa hancur begini, aku masih punya kartu terakhir. Ya, dan kalian juga. Bukannya selalu tertarik dengan dataran tinggi? Siapa? Ini aku Wang Hu, kita pernah bertemu sebelumnya. Di pameran perdagangan perbatasan. Wang Hu? Oh, si bos logistik itu? Kau dalam masalah besar. Bukan masalah, ini kesempatan yang sangat besar sekali. Kesempatan? Yang kudengar hanyalah erangan anjing yang kabur dari kejaran. Aku menemukan sebuah rahasia di dataran tinggi. Ada seorang sopir bernama Luye, dia punya sebuah mobil. Itu bukan sekedar mobil, itu monster, tidak bisa ditembus senjata atau pisau. Bisa menghancurkan apapun, pasti dia menemukan sesuatu di dataran tinggi itu. Apa yang dia temukan? Teknologi yang lebih maju dari zaman ini, atau mungkin yang selama ini kalian cari. Jenis mineral langka yang tidak diketahui itu. Aku bisa jadi mata kalian, membersihkan semua rintangan untuk kalian. Asal kalian mau membantuku membunuhnya. Mobil yang kau ceritakan itu cukup menarik. Ceritakan semua yang kau ketahui padaku. Seorang mitra lokal yang menarik. Dalih yang sempurna. Siapkan segalanya. Baik, bos. Kirim tim eksplorasi ke dataran tinggi Tiongkok. Teman lama kita Wang Hu menemukan sesuatu yang cukup menarik. Begitu jalur ini terbuka, biaya transportasi kita paling tidak bisa turun 10% lagi. Semua kami ikuti perintahmu. Penasihat Agung Su. Bos Li datang pagi-pagi sekali. Apakah ada barang baru lagi? Bos Li, kontraknya sudah kita tanda tangani. Ini pelanggaran kontrak sepihak dari MU. Ada apa ini? Barang pesanan Bos Li tidak jadi dikirim lewat kita. Katanya reputasi kita buruk. Begitu juga dengan Bos Hang, dia juga bilang. Katanya kita akan bangkrut segera. Wang Hu. Tidak, ini bukan perbuatan Wang Hu. Terlalu cepat. Terlalu tepat sasaran, dia tidak punya kemampuan sebesar itu. Apalagi modal sebesar itu. Luye, kau dalam masalah besar sekali. Ada modal asing yang sangat kuat yang menargetkanmu. Mereka dalam semalam dengan harga tinggi merebut 3 klien terbesar MU. Sekarang seluruh industri membicarakan kalau kau akan segera bangkrut. Modal asing?
Aku mengerti. Sepertinya permainan ini naik level lagi. Satu klien lagi mengakhiri kontrak, uang muka kita sedang dipotong secara paksa. Luye, supir andalanku, bagaimana rasanya? Sudah kubilang, nasibmu cuma jadi supir mobil jelek. Mau lawan aku? Lihat beritanya. Konferensi pers Nona Lisa. Itu baru modal sejati. Uang recehmu itu. Nggak ada apa-apanya. Ajalmu sudah dekat. Nikmati saja. Louis, Xiao Wu, ada apa? Kak, Wang Hu si brengsek itu kirim orang buat nyuri karyawan kita. Mereka bilang perusahaan kita bakal bangkrut. Nawarin gaji 3 kali lipat biar tim kita pindah. mereka udah mulai. Aku cuma berantem dikit, bilang kakak pasti nggak bakal ngecewain kita. Aku cuma... Grup saya akan melakukan investasi mendalam. Sebesar 5 miliar di daerah dataran tinggi. Kami yakin dengan masa depannya di sini. Halo, Tuan Yo, saya Lisa. Ada apa, Nona Lisa? Saya suka kerjasama dengan orang pintar. Hentikan semua kerjasama dengannya, maka saya bisa masukkan Anda ke dalam rencana investasi saya. Kalau tidak, grup saya tidak suka ada pesaing. Tuan Lu, ada masalah buruk. Katakan, beberapa direksi Dewan Komisaris bertekanan bersama. Mereka minta kita langsung putus hubungan dengan Lui. Mereka bilang, grup Lisa akan... Sanksi bisnis? Nyuri karyawan. Menggoyahkan semangat. Anan, hubungi Taizen untukku. Sekarang, Mau main modal? Aku temani mereka main. Cuma, chip taruhanku. Mereka pasti nggak bakal nyangka. Tuan Wang, harus sabar. Kesabaran itu kebajikan. Tapi, Cara bisnis itu untuk orang yang sopan. Karena dia nggak mau sopan, aku antar dia pergi. Shizi. Aku nggak ada waktu main-main lagi dengannya. bos, perintahkan. Target, gudang Lue. Bakar semua barang di dalamnya jadi abu. Mengerti. Kalau ada perlawanan, jangan tinggalkan yang hidup. Kalian seharusnya nggak kesini. Siapa itu? Tembak, tekan mereka. Target tidak bisa dihilangkan, jalankan rencana B. Astaga, cepat padamkan api. Barang-barang itu adalah harta terpenting Kak Lu. Kak Lu. Saudaraku. Lisa,
Wang Hu. Luye, kita keluar dari sini dulu. Mereka sudah melukai saudaraku. Membakar barangku, aku akan catat utang ini. Luye, aku sudah dengar tentang masalah gudang. Bos Yo. Maaf, Bukan waktunya minta maaf sekarang. Dewan direksi sedang menekanku, jika sebelum tengah hari besok, pengiriman barang terakhir tidak sampai, kontrak kita akan batal total. Tapi semua barang kita sudah. tidak, ini belum berakhir. Aku masih punya gudang cadangan, barangnya masih ada di sana. Kau tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan. Mereka hanya menunggumu terjebak. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika reputasi hilang, kita benar-benar kehilangan segalanya. Tenang, tunggu aku kembali. Dia datang. Kirim dia ke akhir hayat. Tembak. Perisai hancur, baju besi juga. Permainan sudah berakhir. Gunakan senjata berat. Hancurkan jadi besi bekas. Bergerak. Bergeraklah untukku. Aku terluka. Sudah ketemu titik lemahnya. Fokus serang ke ruang kemudi. Pansi. Semua kalian untukku. Masuk neraka aja. Hilang. Semuanya hilang. Luye, jawab aku. Menurut berita terbaru stasiun kami, perusahaan Luye Ltd, yang dulu dijuluki kuda hitam di industri logistik dataran tinggi, dinyatakan pilot kemarin, pendirinya yaitu Luye, kalah dalam persaingan bisnis jahat, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ia sudah tewas dalam bentrokan itu. Anjing tersesat, akhirnya kau dapat hari ini. Halo Nona Lisa. Apakah kau lihat? Luye sudah kalah, benar-benar kalah habis. Hanya seekor anjing, mati saja gak masalah. Betul-betul. Sekarang seluruh dataran tinggi adalah wilayah kita. Ini wilayahku. Tuan Wang, jangan lupa siapa dirimu. Kau hanya anjing yang aku pelihara. Sekarang, pergi bersihkan semua sisa usaha Luye untukku. Bos Yo, ada masalah? Dewan direksi baru saja kirim email bersama. Meminta kita segera mengadakan rapat darurat, mereka atas semua aset yang terkait dengan Luye, dan meminta maaf secara terbuka kepada grup Lisa, untuk mencari perdamaian. Luyu Ling Pansi sudah tidak kuat lagi.
Mereka semua bilang kamu kalah, mengira kamu sudah mati. Aku tidak percaya. Luye, kamu dengar? Selama kamu masih hidup, kita belum kalah. Kamu harus bangun. Aku menunggumu. Sinyal terlalu lemah. Hampir berada di tingkat kesadaran minimal untuk bertahan hidup. Profesor, kami berhasil mencegat dan memecahkan komunikasi trankripsi dari luar negeri. Penarikan kembali mineral. Bangsat, target mereka bukan anak muda itu. Mereka ingin mengendalikan logistik untuk menutupi penambangan ilegal. Ini tindakan pengkhianat. Tidak bisa menunggu lagi, Profesor. Itu laporan jalur tunggal tingkat tertinggi militer. Kita tidak punya wewenang. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Luye, kamu sadar? Kita kalah. Tidak. Selama kamu hidup, kita belum kalah. Apa ini? Apakah kamu pengendali sumber reaksi energi tinggi bergerak? Siapa kamu? Seseorang yang bisa menyelamatkanmu. Tujuan sebenarnya grup Lisa bukan kamu, tapi ini. Mereka mengincar urat nadi negara. Mulai sekarang, anak muda, kamu tidak lagi berjuang untuk dirimu sendiri. Ini teori terbaru kami tentang peningkatan efisiensi energi dan stabilitas struktur reaktor fusi kecil. Mungkin bisa membantu memperbaiki mobilmu. Ini target berikutnya Lisa. Dan juga satu-satunya jalan hidupmu. Bertahan hidup. Lalu, kita cari cara bersama untuk menghentikan mereka, melindungi sumber daya negara. Apa yang harus kulakukan? Luye, kamu. Luka kecil begini tidak akan membunuhku. Peningkatan efisiensi energi. Stabilitas struktur. Oh, begitu rupanya. Ternyata bisa seperti ini. Apakah itu Luye? Kapten Sao, bagaimana kamu? Jangan tanya bagaimana aku menghubungimu. Dengar, masalahmu sudah aku laporkan ke atasan. Area target grup Lisa. Kami akan mengorganisir dalam 2 jam. Latihan anti-teror skala besar. Latihan ini akan memblokir semua jalan menuju area itu. Selama 48 jam, ini bisa mengikat sebagian besar kekuatan mereka. 48 jam. Anan. Perusahaan kuasakan padamu. Mobil sudah tidak terlalu berbahaya. Ini kesempatan terakhir kita. Di sini ada rencana bisnisku untuk menghadapi. Lisa, dan jika aku tidak kembali. Gunakan ini untuk melindungi diri dan teman-teman. Bosyo, aku akan menghilang 48 jam. Mengerti? Aku akan bekerja sama dengan Suanan memanfaatkan berita latihan untuk menahan mereka. Tolong. Tunggulah aku kembali. Luye. Harus kembali ya. Kamu ini habis berantem sama apa? Hancur total. Reaktor kelebihan. Sirkuit penumpuk energi, semua terbakar. Struktur utama patah. Setidaknya 3. Ini bukan perbaikan, ini rongsokan. Lupakan saja, nak. Dia sudah mati. Aku butuh keajaiban. Di tanah tandus ini, keajaiban adalah yang paling tidak berharga. Lihat ini. Peningkatan efisiensi energi. Stabilitas struktur. Astaga, siapa yang kasih ini? Ini karya dewa mana? Seorang teman. Teman? Ini kitab suci, ini wilayah dewa. Perbaikan? Bukan, ini bukan perbaikan. Ini evolusi. 48 jam. Aku butuh 48 jam. Cukup.
Nona Lisa, sudah hampir 48 jam. Luye si bocah itu pasti sudah mati di lembah mana. Hanya anjing mati. Aku lebih peduli tambangku. Asal Konfa menguasai celah sempit Yanshishan. Arteri transportasi seluruh dataran tinggi terputus. Nanti bukan cuma satu tambang, seluruh gunung punya Anda. Shizi, laporkan posisi. Lapor bos, Konvo sudah masuk rute yang direncanakan. Perkiraan tiba di celah Yanji dalam 30 menit. Semua lancar. Bagus. Aku tidak ingin ada kejutan. Pergi rayakan, Tuan Wang. Harapanmu sebentar lagi terwujud. Terima kasih banyak, Nona Lisa. Terima kasih banyak. Mobil depan sudah sampai di celah tersempit Yanshishan, Isiantian. Jalan lancar, bersiap lewati. Lewat sini langsung terbuka lebar. Bagaimana? Tidak berguna. Departemen transportasi bilang di ruas jalan itu sedang ada pelebaran jalan komersial, ada izin resmi. Kalau Kapten Zhao? Latihan. Area latihan dihindari secara cerdik. Mereka memanfaatkan semua celah hukum dan aturan. Sudah terlambat. Kita kalah. Gempa? Apa yang terjadi? Drone jatuh. Itu apa? Semua unit lapor, itu sebenarnya apa? Wang Hu, Lisa, Luye. Tidak mungkin, bukankah kau sudah? Waktumu mati sudah tiba. Aku tak peduli dia apa, tembak. Hancurkan dia jadi besi tua. Bebas menembak. Tidak mempan. Cepat hindari. Giliran kalian. Iblis, ini iblis. Kembali, semua kembali. Lari. Cepat lari. Mau lari kemana, sayang-sayang? Siapa mereka? Pasukan dari mana? Bro, mainan barumu ini kenceng banget. Luye, Xiao Ye, aku salah, aku buta. Atas dasar hubungan kita dulu, kasihani nyawaku. Aku tak berani lagi, jangan bunuh aku. Aku punya uang, banyak, semuanya untukmu. Sekarang minta ampun? Telat. Kak, tolong aku. Bawa mereka bertiga kembali ke sana. Ide bagus. Biar mereka lihat sendiri, seperti apa kiamat yang sebenarnya. Luye, kau pikir kau menang? Bisa mati bersama monster sepertimu. Juga tidak rugi.
Tanganku? Trik kecilmu sudah berakhir. Sisanya serahkan pada kami. Di borgol, semua dibawa. Louis, aku salah, aku benar-benar salah. Uang 300.000 itu aku kembalikan, aku gandakan. Kasih aku jalan hidup, kumohon. Dulu saat aku terjepit. Pernahkah kau beri aku setengah jalan hidup? Bawa pergi. Luar biasa, konversi energi yang sempurna. Saya Profesor Chen, anak muda, bisakah kita bicara? Tentang keamanan energi. Tentu saja. Ini izin khusus, mulai sekarang. Kamu adalah penjaga resmi di jalur transportasi dataran tinggi kami. Selamat, Bos Lu. Ini perjanjian kerja sama strategis 10 tahun ke depan kami. Saudara-saudara, dulu kami ditindas preman jalanan. Dieksploitasi bos tak berhati nurani. Betul. Mulai hari ini, semua ini berakhir, saya umumkan. Aliansi Logistik Wild Road resmi berdiri. Bagus. Di dalam aliansi, kerja bareng, untung bareng. Siapa berani ganggu orang kita, berarti ganggu kita semua. Tugas utama terakhir di list, jaga stabilitas peradaban dua dunia. Terowongan waktu dibuka permanen. Dari sopir berutang jadi ketua aliansi dataran tinggi, kamu tak kehilangan hati. Saudara-saudara, saya umumkan satu hal lagi. Suan An, maukah kamu menikah denganku? Cium, cium. Jalur Sichuan Tibet ini nanti saya yang jaga. Langit biru imut di sini jauh lebih bersih dari tempat kita. Tekanan atmosfer dan kadar oksigen seperti ini. Pengaruhnya pada oksidasi alami material, layak diteliti, tak disangka. Tatanan di jalur ini, akhirnya, dibangun oleh seorang sopir. Dia bukan sopir, dia adalah raja. Semua unit perhatikan formasi, untuk ketua dan istri kita. Bunyikan klakson paling keras. Aku masih ingat. Pertama kali ketemu kamu. Di suatu malam, kamu penuh lumpur. Tapi tatapanmu seperti anak serigala, keras kepala dan bikin iba. Sejak hari itu, kamu jadi penumpang pertama. Dan satu-satunya di mobilku, kita hadapi kiamat bersama. Lawan preman, bangun aliansi, dari sopir berutang. Semua janjiku telah terwujud. Hari ini aku buat janji terakhir. Sebagai komandan operasi aliansi logistik Wild Road, aku juga punya hadiah untuk kalian semua, mulai hari ini. Aliansi akan membeli untuk setiap saudara asuransi kecelakaan keluarga dengan limit tertinggi. Dan mendirikan dana pendidikan khusus. Membiayai sekolah anak-anak semua anggota aliansi. Istri hebat, ketua keren, istri keren, mantap. Untuk saudara, juga untuk kakak ipar bersulang. Mulai hari ini, aku akan melindungimu seumur hidup. Aku mau. Lauka lagi nagih kaleng baru. Katanya rasa sapi kemarin paling laris. Sekarang hidupnya lebih enak dari aku. Master bengkel besi juga kirim progres. Katanya lengan mekanik baru untuk mecha hampir selesai. Efisiensi energi bisa naik lagi 5%. Xiaowu kerja bagus bulan ini. Rata-rata penghasilan semua supir aliansi naik lagi 15%.
Semua udah berjalan lancar. Iya, bagus banget. Dulu, aku pikir pasti mati. Sekarang, kita pulang. Dulu, tiap hari aku cuma mikir gimana bertahan hidup. Gimana lunasin utangmu. Sekarang, ada saudara, ada jalur ini. Rasanya kayak mimpi. Cukup. HM, cukup. Gak cuma cukup, udah sempurna. Omset bulan pertama aliansi udah lewat target. Semua kawan-kawan kerja keras. Akhirnya semuanya stabil. Alarm darurat. Terdeteksi aliran ruang waktu kuat di koordinat akhir zaman. Luye, sebuah reruntuhan tinggi tak dikenal muncul. Makhluk di sekitarnya bergerak aneh, komunikasi mau putus. Kekuatan aliran ruang waktu naik eksponensial. Luye, peralatan kita. Di dalam 300 meter bawah tanah Ranti, mendeteksi sebuah simpul ruang waktu baru. Reaksi energinya sama persis dengan akhir zaman. Aku minta izin mulai eksplorasi gabungan, Luye. Berdasarkan perubahan energi tadi, Mecha MU bisa buka bentuk bintang akhir, tapi risikonya nggak jelas. Intinya mungkin kelebihan beban. Misi utama akhir diperbarui, mulai era logistik lintas bintang. Jalan masih panjang. Berani lanjutin petualangan bareng aku? Kamu kemana? Aku ikut.